Salam jumpa, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Untuk orang Israel, terutama Santo Bartolomeus, berada di bawah pohon ara itu berarti mendapatkan perlindungan dan kedamaian Tuhan, walaupun masih dalam penindasan Romawi. Santo Bartolomeus atau Natanael tidak punya banyak harapan saat dia diperkenalkan kepada seorang yang datang dari Nazaret. "Apakah ada sesuatu yang baik yang keluar dari Nazaret?" katanya. Dan Filipus mengundang dia untuk datang dan melihat sendiri siapa Yesus sebenarnya. Sejak itu sungguh berubah pandangan Natanael mengenai Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang positif yang perlu kita renungkan, terutama bagaimana iman akan Kristus bisa bertumbuh. Pertama, undangan dari Filipus itu menjadi kunci dari perjalanan iman Natanael. Mari dan lihatlah. Berapa banyak orang yang punya kesan pertama yang negatif mengenai gereja. Gereja yang kaku, gereja yang tidak peduli, gereja yang menghakimi, gereja yang munafik, gereja yang kuno, dan seterusnya. Tetapi untuk Natanael, kesan pertama itu berubah saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Apakah kita mau membawa saudara-saudari, teman dan kerabat kita kepada Yesus dan memperkenalkan mereka? Apakah kita berkecil hati jika mereka pertama-tama mengekspresikan ketidaksukaan mereka pada gereja dan anggotanya? Yang kedua, sosok Kristuslah yang penting untuk ditonjolkan, untuk diperkenalkan. Berapa sering kita memperkenalkan iman kita dengan menonjolkan aturan-aturan yang keras, dengan doktrin-doktrin yang sulit untuk dimengerti, dengan konsep-konsep teologi yang sulit kata-katanya, atau praktek-praktek religi di mana ritual yang dibuat beratus-ratus tahun yang lalu sulit untuk membawa saudara-saudari kita yang hidup di zaman ini untuk bertemu dengan Kristus. Jadi yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan Kristus? Seluruh perjanjian baru, terutama Injil, memperkenalkan kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita sendiri harus lebih dahulu mengenal Dia, bukan sebagai sosok pribadi yang hidup 2000 tahun yang lalu, tetapi sebagai firman yang hidup dalam jiwa kita. Artinya, kita perlu meresapi, merenungkan kisah kehidupan Kristus dalam doa dan meditasi kita. Seperti Filipus, kita perlu mengenal Tuhan Yesus, bertemu dan bercakap-cakap dengannya. Kita sudah pergi ke rumahnya, yang kita lakukan secara iman.
sehingga yakin akan siapa yang kita perkenalkan. Kalau kita sendiri tidak yakin, tidak punya cerita pribadi yang membuat kita mengimani Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain yang punya pikiran negatif kepada gereja? Yang keempat, Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Iman Santo Bartolomeus langsung berubah hanya dalam beberapa percakapan saja. Inilah kehebatan Kristus. Karena dia tahu apa yang menjadi hasrat dan impian terdalam dari setiap manusia. Santo Bartolomeus dengan herannya mengatakan, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Satu pertemuan singkat saja bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Santo Bartolomeus akhirnya rela memberikan hidupnya sebagai saksi Kristus, bahkan sampai mati dikuliti hidup-hidup. Sekarang dia dihormati sebagai santo pelindung para pengrajin kulit. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, janganlah kita meremehkan sebuah pertemuan dengan Kristus. Banyak orang muda yang sudah tidak tertarik dengan gereja, sudah meninggalkan iman Kristiani mereka. Yang tidak muda pun banyak yang kecewa. Ini karena mereka hanya melihat sisi negatif dari gereja dan belum pernah bertemu Kristus secara pribadi, atau bertemu dengan seseorang yang sudah mengenal Kristus dan yang mau mengundangnya. Maukah kita hari ini bertemu dengan Yesus, menghabiskan waktu pergi ke rumahnya dan bercakap-cakap dengan dia? Maukah kita memperkenalkan Sang Penyelamat kita kepada saudara-saudari kita hari ini? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Engkau tahu bahwa ada banyak orang yang berpikiran negatif terhadap gereja dan umat-Mu. Bantulah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau fokus dan bertemu dengan Yesus Putra-Mu, sehingga kami bisa membawa yang lain untuk mengenal Dia, Sang Penyelamat yang Maha Penyayang dan Maha Tahu, yang melindungi dan memberkati kita selalu. Amin.